tiap detik tuh pacarnya nggak zaman SMS Udah ya. zaman. WA, iya kan, nanya kamu di mana sama siapa gitu. Coba difoto. Iya, coba pap biasanya kan mana gitu. Bisa jadi seperti itu karena merasa insecure juga. Apa sih yang membuat kita itu bisa tertarik sama orang lain gitu? Kenapa sih kita bisa suka sama si A dibanding sama si B, si C dan sebagainya? Nana tuh bilang dia sayang banget, kayaknya cuma dia si Genta ini yang bisa terima aku apa adanya. Jadi Nana tuh belum ikhlas. Gimana caranya biar Nana tuh bisa ikhlas menerima hal yang memang nggak bisa dia ubah lagi gitu. Halo teman baik semua, selamat datang lagi di acara Dialog Jiwa bersama saya Ardan dan saya Lucky. Halo semuanya teman-teman. Kita sekarang rekaman dari Diskoria 88. Studio keren ini ada di Bali. Dan biasanya ini jadi base camp komunitas teman baik juga ya. Oke. Iya. Oh iya, saya sendiri adalah anggota teman baik yang juga penyintas bipolar dan gangguan kepribadian ambang. Nah, kalau Lucky boleh perkenalan dulu. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Lucky Windaning Tias. Saya biasanya dipanggil Lucky atau kalau di rumah emang dipanggilnya Uci. Oh, gitu. Uci. Iya. Tapi itu terlalu imut mungkin. Jadi panggil saya Lucky. Saya adalah kandidat psikolog klinis. Wow, keren. Jadi saat ini baru kembali ke Bali dan mencoba untuk aktif lagi di komunitas. Oh gitu. Kak. Tadinya studinya di mana memang? Tadi sebelumnya saya studi S2 di Universitas Indonesia dan baru bulan lalu melakukan sidang tesis. Wah gitu. keren. Berarti udah ini ya. Udah lulus ya. Belum sah ya kali. Belum sah iya, ya. Belum sah. Tapi udah menuju ya. Sudah menuju, ya. mohon doanya. Keren banget. Nah, topik kita ini adalah mempersiapkan perpisahan dengan baik-baik saja ya. Iya, betul banget. Mungkin banyak banget teman-teman yang relate ya, di mana dia punya hubungan yang baik-baik aja, tapi karena situasi dan kondisi atau kayak perbedaan budaya, mungkin kepercayaan atau tradisi, itu mengharuskan mereka pisah gitu. Iya, betul banget. Jadi sebenarnya hubungannya oke, tapi harus berpisah. Itu kan berpisah. nyesek banget ya. Iya, betul banget. Apalagi pas sayang-sayangnya lagi gitu sayang-sayangnya harus meninggalkan hubungan itu gitu. Itu nyesek banget sih. Nah, ini ada kasus nih dikirimkan sama teman baik nih. Kita mulai aja ya masuk ke kasus ini ya. Iya, gimana? Jadi ada Nana, bukan nama sebenarnya. Adalah seorang wanita karir yang bekerja di salah satu bank swasta di Jakarta. Nana berusia 26 tahun dan memiliki seorang pacar yang berprofesi sebagai pekerja seni bernama Genta. Mereka sudah berpacaran selama 2 tahun. Keluarga Nana pun mendesak Nana untuk segera menikah dan tapi keluarga Nana itu memiliki keberatan jika Nana menikahi dengan Genta. Hal tersebut karena perbedaan agama dan suku dari Nana dan Genta. Nana merupakan seorang Katolik yang berketurunan Tionghoa, sedangkan Genta adalah pemuda Muslim dengan latar belakang budaya Padang. Terlanjur sayang sebenarnya ya. Meskipun Genta merupakan pemuda irit bicara alias dingin, tetapi Nana menemukan hal yang berbeda dari Genta gitu. Genta begitu sabar pada Nana yang emosional. Nana merasa Genta adalah penjaganya dan Nana sangat takut kehilangan Genta. Nana seringkali mengatakan kayaknya aku nggak siap mbak kalau disuruh pisah. Kita udah saling terikat dan aku nggak bisa bayangin hidup tanpa dia. Keluargaku sebenarnya nggak setuju secara perbedaan kita, tapi aku sayang banget. Kayaknya cuma dia yang bisa terima aku apa adanya. Nah, mungkin dari situ kita bisa bahas perlahan kali ya. Iya, betul banget. Dari serangkaian acara ini kita mungkin bisa bahas gimana sih sebenarnya cara ngatasinnya. Kalau emang harus putus tuh bagaimana, kayak gitu ya. Nah, kita mungkin mulai dari materi sedikit kali ya. Iya, betul. Dan terima kasih juga ya buat teman baik yang sudah mengirimkan cerita ini. Iya, Nana ya. Nana, bukan nama sebenarnya. Bukan nama sebenarnya. Saya rasa juga ini tidak hanya Nana yang mengalaminya ya, bahwa kita kan ada di dalam fase-fase usia sedang menjalin hubungan romantis gitu. Usia-usia kita remaja akhir, kemudian dewasa muda. Memang itu fasenya kita menjalani hubungan romantis gitu. Atau hubungan yang intim. Sebenarnya hubungan yang intim tuh tidak hanya terkait dengan kita punya pacar ataupun pasangan, tapi juga bisa dengan persahabatan yang sangat erat, kemudian bisa geng mungkin seperti itu. Nah, jadi saya rasa kasusnya Nana ini sebenarnya tidak cuma dialami Nana gitu. Dan itu memang sangat-sangat sebenarnya
kalau harus berpisah karena situasi dan kondisi yang harus memisahkan mereka itu sebenarnya pasti menimbulkan perasaan yang tidak nyaman bagi Nana maupun Genta. Gitu. Nah, sebelum kita mengulik lebih jauh, sebenarnya saya juga ingin membahas lebih dulu nih Kak. Apa sih yang membuat kita itu bisa tertarik sama orang lain gitu? Kenapa sih kita bisa suka sama si A dibanding sama si B, si C dan sebagainya seperti itu. Nah, tapi sebelum lebih jauh lagi sebenarnya yang ingin saya tekankan, tujuan dari sesi ini adalah bukan menginisiasi teman-teman misalnya, oke, habis nih setelah aku porotin uangnya aku akan meninggalkan dia gitu. Enggak, bukan kayak gitu ya teman-teman ya. Bukan seperti itu teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman punya tujuan seperti itu, mohon maaf, ini tidak akan terbahas gitu ya. Bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Ini acara ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan teman-teman untuk mengakhiri sebuah hubungan yang sebenarnya baik-baik aja. Tapi kan tentunya pasti perasaan kita bakal amburadul tuh. Betul. Nah, kita di sini untuk ngebantu gimana caranya menyiasati itu gitu. Menyiasati dan menata hati kembali lah. Betul. Gitu. Nah, balik lagi sebenarnya kenapa sih kita bisa tertarik sama orang lain? Jadi psikolog Roland Miller itu menyatakan bahwa ada 5 hal sebenarnya yang bisa membuat kita tertarik dengan orang lain atau attract sama orang lain. Yang pertama adalah kita tuh cenderung menyukai orang yang familiar dengan kita atau yang dekat dengan kita. Nah, misalnya kan kita sekelas sama si A gitu, jadi kita familiar nih dengan wajahnya, dengan cara berpakaiannya, cara bicaranya. Semakin kita familiar, maka kita semakin tertarik sama orang tertentu gitu. Jadi mungkin kita sering menemukan atau pernah mengalami kita suka sama teman satu kepanitiaan, ya kan? Cinlok gitu ya, satu OSIS dan sebagainya. Karena kita semakin dekat dengan orang yang semakin dekat dengan seseorang, kita semakin tertarik gitu. Nah, setelah itu setelah dengan orang yang paling dekat dengan kita juga cenderung suka dengan orang yang menarik. Dalam hal ini physical attractiveness gitu. Jadi memang ketertarikan kita akan fisik seseorang, kan ada istilah gini ya kayak dari mata turun ke hati. Memang itu nggak bisa dibohongi gitu. Emang bisa ya kayak memang gitu ya. Bisa. Jadi ketika kita melihat penampilan seseorang secara fisik pertama kali dan kita langsung sinyal kita, wah menarik nih orang, cakep banget nih orang gitu. Wah cantik banget nih orang gitu. Ya memang physical attract itu adalah screening kita pertama kali di mana kita bisa tertarik sama orang, sama si A, sama si B gitu. Meskipun memang standar dari standar dari fisik orang ini memang berbeda-beda dan sangat subjektif gitu. Ini juga bisa tergantung dari konteks budaya di mana kita tinggal. Misalkan kalau saya baca di salah satu suku di Afrika menilai wanita yang cantik itu adalah yang punya dahi lebar gitu. Ini gitu. saya bisa masuk kriteria. Wah, aku enggak. Iya. Terus ada yang menilai bahwa perempuan yang memiliki berat badan lebih atau di atas standar kecantikan yang biasanya itu memang memiliki ketertarikan yang lebih daripada wanita yang kurus ataupun yang punya berat badan ideal gitu. Jadi memang standar kecantikan atau fisik ini berbeda-beda dan sangat subjektif gitu. Tapi memang kalau semakin menarik orang secara fisik itu evaluasi kita terhadap si doi ini akan semakin positif gitu. Jadi semakin ada sinyal-sinyal atau butterfly in stomach gitu kan katanya. Nah, kita akan semakin tertarik itu kalau misalnya orang yang kita suka itu juga punya perasaan yang sama gitu. Jadi perasaan kita berbalas lah. Bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu. Dari mana kita tahu ya bisa kita lihat dari misalnya kayak ngobrol gitu, mungkin kita memiliki topik yang sama dan dia terlihat sangat excited, kemudian kalau kita ngajak pergi dia merespon dan sebagainya, kita bisa menilai itu sebenarnya kalau dia punya perasaan yang sama dengan kita. Nah, yang keempat adalah kenapa kita bisa tertarik sama seseorang, karena dia punya kesamaan baik itu nilai, sikap, background secara misalnya demografis ya, agama, suku, dan ras dengan kita.
Jadi semakin sama kita dengan dia, maka kita akan semakin tertarik. Gitu. Jadi misalkan pada teman-teman yang memiliki, jadi kesamaan ini bukan serta-merta hanya kesamaan demografi aja gitu, tapi yang tadi saya sebutkan adalah nilai dan sikap. Nilai dan sikap itu adalah sesuatu yang kita yakini, nilai itu adalah sesuatu yang kita yakini yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu gitu. Misalnya saya memiliki nilai yang saya junjung tinggi itu adalah dalam budaya Jawa itu kan memang menghormati orang yang lebih tua. Gitu. Maksudnya lebih unggah-ungguhnya itu terlihat sangat jelas begitu. Nah, yang saya suka juga ternyata memiliki nilai atau pandangan yang sama gitu. Jadi memang semakin sama kita dengan dia, maka kita seperti dua magnet yang punya kutub berbeda, jadi saling tarik menarik gitu lah hubungan gitu. Dan yang terakhir adalah, ini juga sangat menarik, ternyata kita kalau yang terakhir itu namanya barriers. Jadi misalnya ada penghalang dalam mendekati orang itu, kita semakin tertantang gitu kan. Kadang gitu ya? Jadi misalnya kan ada istilah, cewek ini jual mahal banget gitu. Nah si cowok ini ternyata semakin tertantang untuk mendekatinya gitu. Makin susah malah makin penasaran kali ya. Betul banget. Makin susah, makin penasaran, makin ada excitement untuk mendekati orang ini gitu. Kenapa ya dia punya penghalang ini? Nah jadi memang secara psikologis memang ketika kita tertantang atau menghadapi suatu tantangan, kita juga punya motivasi lebih untuk meraih sesuatu yang ingin kita raih. Seperti itu Kak. Jadi itu dulu kenapa ya kita bisa tertarik sama seseorang. Coba kita analisa dulu, kita identifikasi dulu diri kita, apa yang sama dengan dia, apa yang sebenarnya berbeda dengan dia, kemudian secara fisik dia bagaimana yang membuat kita sebenarnya tertarik untuk menjalin hubungan yang lebih dengan dia gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih Kak. Kenapa kita bisa tertarik sama orang tuh. Kalau misalnya antara kedua orang itu kan biasanya ada kayak kelekatan ya. Misalnya dia udah berhubungan baik gitu. Terus kayak ini juga sebenarnya yang bikin kita tuh susah buat lepas. Kayak susah melepaskan, susah mengikhlaskan gitu. Itu apa sih? Attachment ya, kelekatan. Itu kayak attachment itu sebenarnya apa sih kalau dari sudut pandang psikologi gitu? Oke. Nah jadi setelah kita attract sama orang, kita suka nih sama orang, kita katakan pacaran gitu kan. Kemudian kita lekat lah namanya ya. Nah lekat ini pertama kali diperkenalkan oleh John Bowlby, jadi psikiatris dari Inggris. Dia memperkenalkan mengenai teori attachment atau teori kelekatan. Apa sih itu kelekatan sebenarnya? Jadi kelekatan itu adalah ikatan psikologis antar dua orang. Jadi memang ini istilahnya timbal balik ya. Dan itu bersifat emosional gitu. Jadi semakin kita lekat terhadap satu figur tertentu, maka kita akan semakin attach atau dekat secara emosional juga dengan si figur ini gitu. Nah, jadi awal mulanya sebenarnya teori kelekatan ini berawal dari penelitian tentang anak-anak dengan figur attach-nya dalam hal ini adalah seorang ibu gitu. Jadi kan ketika kita lahir kita akan melihat ibu pertama kali kan memang. Bayi itu akan melihat ibu pertama kali sebagai figur lekatnya karena kan ibu yang menyusui. Nah, ketika figur attachment ini tidak responsif, jadi figur attachment ini fungsinya adalah memberikan rasa aman, memenuhi rasa kenyamanan si anak. Nah, ketika figur attach ini tidak memenuhi kebutuhan itu, maka ini akan mempengaruhi hubungan anak di later life atau di kehidupan selanjutnya, bahkan pada masa dewasa. Karena attachment atau kelekatan ini sifatnya menetap. Dari bayi sampai dewasa, dia sifatnya menetap begitu. Bisa juga jadi kayak inner child yang masih unfinished business kayak yang kemarin kita sempat bahas gitu ya di jadi. Zoom ya waktu itu ya. Oh gitu. Terus kalau misalnya attachment itu sendiri gimana ya? Kalau misalnya bedanya sama codependency itu gimana?
Oke, jadi sebenarnya attachment ini kalau misalnya figur lekat ini bisa memenuhi kebutuhan yang tadi, rasa aman dan nyaman, maka anak akan membangun perasaan yang aman terkait dengan hubungan, suatu hubungan. Jadi ada yang namanya secure attachment. Nah, kalau figur attachment ini tidak bisa memenuhi, maka akan ada yang namanya insecure attachment, di mana insecure attachment ini juga terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang anxious atau cemas terhadap figur lekat, atau avoidant, jadi menghindari figur lekat ini. Gitu. Okay. Jadi codependency mungkin bisa masuk dalam anxious attachment itu. Jadi karena kita terlalu bergantung terhadap figur lekat. Nah, sebenarnya dalam bahasan ini kan kita akan spesifik membahas tentang hubungan romantis itu ya, Kak. Iya. Jadi yang menjadi figur lekat atau figur attachment kita adalah pasangan. Gitu ya. Jadi kita juga perlu menelisik sebenarnya apa ya pola attachment apa ya yang saya miliki. Nah, sebenarnya ada empat pola attachment ini. Yang pertama secure attachment. Secure attachment ini kalau misalnya kita telaah di dalam hubungan romantis, kita akan punya sikap atau pandangan yang positif terhadap figur lekat kita gitu. Tidak melulu harus bersama dengan pasangan, tapi tetap kita ada trust di sana. Kita tetap merasa aman dan nyaman meskipun berjauhan dengan pasangan. Jadi memang secure attachment ini ibaratnya ada di tengah-tengah nih. Jadi tidak terlalu cemas ketika pasangan pergi atau tidak menjaga jarak dengan pasangan. Oh iya. Gitu. Jadi seimbang ya sebenarnya. Seimbang semuanya gitu. Terus yang kedua adalah ada anxious attachment. Jadi anxious nih mereka manifestasi perilakunya itu adalah pasangan ini. Kalau kita bahas di Zoom kemarin tuh Kak, pasangan tuh adalah penyelamatnya dikatakan. Ada dewa penjaganya gitu. Jadi kalau misalnya pasangan ini pergi, akan ada rasa yang hilang. Kemudian ingin selalu dekat dengan pasangan. Manifestasi perilakunya juga bisa menjadi posesif, kemudian cemburu. Kemudian mungkin pernah kita dengar cerita teman-teman, tiap detik tuh pacarnya nggak zaman SMS Udah zaman WA iya kan, ya kamu di mana sama siapa gitu, coba di foto coba biasanya kan gitu. Bisa jadi seperti itu karena merasa insecure juga gitu. Kemudian yang ketiga ada avoidant attachment. Jadi avoidant ini adalah style atau gaya yang tidak ingin terlalu dekat dengan pasangan atau menjaga jarak secara emosional gitu. Bisa jadi kita punya pacar, tapi kita hubungannya tuh sangat superficial, sangat datar. Maksudnya superficial tuh palsu gitu. Iya, bisa berjarak banget kali berjarak banget dan tidak ada kehangatan gitu. Jadi mungkin kita statusnya punya pacar tapi kayak nggak punya pacar gitu ya kan. Iya. Kayak nggak ada yang ngepeduliin, merhatiin seperti itu. Dan yang terakhir adalah disorganized attachment. Jadi attachment ini sifatnya ambivalen. Jadi ambivalen itu maksudnya satu sisi kita sangat insecure atau anxious, satu sisi juga kita sebenarnya menjaga jarak nih. Jadi ambivalen. Iya enggak gitu. Anxious atau avoidant. Jadi perpaduan antara anxious dan avoidant sebenarnya. Gitu. Berarti itu termasuk toxic gak sih kalau udah kayak gitu? Bisa jadi toxic ya? Juga kalau berlebihan. Iya, berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan dan merugikan satu sama lainnya bisa menjadi toxic. Berarti sebenarnya yang paling enak dan paling ideal sebenarnya yang tadi ya, yang balance tadi ya. Yang balance tadi. Yang netral, di mana dia juga nggak jaga jarak, tapi juga dia punya independensi gitu. Iya, betul. Nggak yang benar-benar tergantung banget atau apa. Betul. Karena mulai kebayang. Juga apa ya? Jadi si pola attachment ini sebenarnya bukan sesuatu yang misalnya kita udah mengidentifikasi gitu ya. Oh ya, aku kayaknya avoidant attachment deh sama pasangan. Tapi sama orang-orang tertentu kita bisa secure attachment gitu. Jadi memang kan tadi yang saya bilang attachment ini kan hubungan timbal balik gitu. Iya. Kalau misalnya pasangan kita ini memiliki pola yang secure attachment dan kita anxious nih, kita punya anxious attachment. Nah, bisa jadi seiring berjalannya waktu atau berproses itu
si pasangan yang punya secure attachment ini akan membuat kita yang anxious ini menjadi perlahan-lahan, oh iya ya, aku, jadi si pasangan ini bilang merasa nggak nyaman kalau misalnya di chat terus, ditanyain terus, ingin dia percaya deh gitu. Akhirnya si pasangan yang anxious ini perlahan-lahan bisa membangun gaya attachment yang secure juga gitu. Jadi memang tergantung siapa bukan lawan bicara, siapa pasangan kita memiliki pola yang seperti apa juga gitu. Fluid ya, jadi bisa berubah-ubah ya. Kita kayak bisa berkembang, bisa mempelajari sekitar kita gitu. Iya betul, bukan sesuatu yang menetap atau bukan trait atau bukan bagian dari personality kita sebenarnya. Oh oke. Iya. Nah, kita masuk ke hal yang paling utama nih sebenarnya. Iya, jeng. Apa aja yang harus dipersiapkan untuk perpisahan kalau memang hubungan tersebut udah nggak mungkin lagi dilanjutkan gitu? Oke. Semua upaya udah dilakukan nih misalnya, betul. untuk memperbaiki hubungan, kompromi, negosiasi, tapi ternyata itu semua nggak bisa gitu. Jadi kita mesti mempersiapkan diri untuk perpisahan dong. Maksudnya realistis aja ini udah nggak bisa lagi. Nah itu apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Iya betul. Nah jadi memang siapa sangka sih kita dalam suatu hubungan gitu akan berpisah. Maksudnya nggak ada yang mau juga berakhir dengan perpisahan yang tidak baik-baik saja gitu kan. Karena kita juga sering dengar pastinya misalnya putusnya nggak baik-baik gitu, putusnya berantem, jadi hubungannya bermusuhan gitu, kemudian saling menyindir di medsos dan sebagainya gitu kan. Nah itu yang kita tidak inginkan sebenarnya gitu. Nah jadi memang ketika kita memang diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang mengharuskan kita berpisah, kita perlu dulu menelaah gitu. Apa ya yang membuat saya benar-benar ingin berpisah dengan dia, dengan pacar saya. Kalau memang kita merasa hubungan ini terlalu abusive, nah kita bisa list juga, kita bisa tuliskan. Sebaiknya memang dituliskan ya. Apa aja atau alasan apa yang membuat kita ingin lepas ataupun berpisah dari si pasangan kita ini gitu. Nah, kalau tadi yang Kak Ardan cerita sampaikan bahwa ini kita udah melakukan berbagai upaya, udah negosiat dan sebagainya. Setelah kita list sebenarnya kita bisa membreakdown gitu. Ini bener ya sih. Masalah A ini udah aku negosiat apa belum ya? Terus apa aja ya upaya-upaya aku gitu yang sudah kulakukan untuk mencoba memperbaiki hubungan ini gitu. Setelah kita melis hal-hal apa yang membuat kita kayaknya memang harus berpisah. Nah kita coba untuk melakukan komunikasi dengan pasangan kita gitu. Kita kemarin juga belajar ya Kak, iMessage, iStatement. Di sini adalah sebenarnya komunikasi ini adalah kunci utama dalam berjalannya suatu hubungan gitu. Either dia baik atau buruk, komunikasi ini menurut saya adalah salah satu kunci utama atau vital di dalam berjalannya suatu hubungan. Ketika kita bisa mengkomunikasikan dengan menggunakan iMessage gitu. Mungkin di review dikit kali ya iMessage. iMessage itu adalah teknik komunikasi asertif yang menggunakan sudut pandang orang pertama dalam berkomunikasi. Jadi penting disampaikan misalnya pakai aku, saya, atau misalnya kita pakai nama, terus merasa. Jadi menyampaikan apa yang kita rasakan atau kita pikirkan, kemudian menyampaikan keinginan kita apa gitu. Nah jadi misalnya menurut kakak apa nih misalnya kenapa pengen pisah gitu, kenapa pengen putus? Misalnya ya ada kasus, kalau kebanyakan yang aku dengar dari teman-temanku itu tuh karena perbedaan kepercayaan agama. Terus kedua tentang suku, biasanya orang tuanya aku pengennya kamu anakku itu berpasangan dengan yang sukunya sama kita gitu. Jadi kalau yang suku selain itu jangan ya gitu. Masih ada aja kan yang kayak gitu ya soalnya. Terus udah dua itu sih yang paling banyak. Terutama kita hidup di Indonesia gitu ya. Iya betul. Dua hal ini menjadi sangat krusial gitu. Nah kalau memang situasi dan kondisi itu tidak bisa ditengahi atau dijembatani gitu, padahal sebenarnya kita dan pasangan
sebenarnya fine aja gitu ya Kak. Cuman karena ya ini saya tidak menyalahkan, maksudnya memang seperti itu jalannya. Kita sampaikan, aku merasa bahwa perbedaan agama ini sudah tidak bisa dijembatani gitu. Jadi aku ingin kita berpisah, tapi dengan tetap berteman atau tetap berkomunikasi. Terus kemudian setelah itu kita sebaiknya memang menyampaikan terima kasih dan juga terima kasih sudah menjadi pasangan yang bla 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 gitu. Maksudnya kita menyampaikan bahwa meskipun kita harus berpisah, tapi kualitas atau pembelajaran apa sih yang kita dapat dari hubungan ini gitu. Mungkin ini terdengar sangat klise ya, karena gak mudah memang melakukan atau lagi ada di situasi harus putus atau harus pisah dengan orang yang paling kita sayang gitu. Apalagi figur lekat kita gitu. Dan bonding atau ikatan emosi kita tuh udah sangat intim gitu sebenarnya. Nah, tapi kalau memang kita merasa bahwa udah nggak ada jalan tengah nih, udah nggak ada win-win solutionnya, oke, jadi coba itu dikomunikasikan melalui I statement tadi gitu. Jadi nah sebaiknya juga nih buat pasangan-pasangan atau kita lah bisa diaplikasikan di mana saja sebenarnya. Kalau misalnya kadang kita tuh nggak sadar ya, mungkin berkomunikasi dengan orang itu cenderung menyalahkan jadinya. Misalnya kamu tuh yang nggak ngertiin aku. Iya benar. Aku tuh udah banyak berkorban loh untuk hubungan ini, udah berinvestasi banyak gitu, waktu, uang dan sebagainya. Nah, komunikasi yang langsung mengarah dengan memakai sudut pandang orang ketiga itu sebenarnya akan membuat lawan bicara kita merasa sangat tersudutkan dan salahkan gitu. Oh gitu. Jadi makin membuat hubungan itu tidak berjalan dengan baik, maunya putus atau pisah dengan baik-baik, malah jadinya penuhnya dengan rasa marah. Ya bisa jadi akhirnya mengarah ke unfinished business gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi emang iMessage itu penting banget ya sebenarnya. Karena menghindari orang dari rasa disalahkan gitu. Betul. Karena kalau misalnya kita ngomongnya aku mau putus gara-gara kamu nggak mau ngertiin aku gitu. Gara-gara kamu misalnya nih ekstrimnya nggak mau pindah agama gitu. Nah kan jadinya beban di salah satu orang kan, ngerasa dituntut gitu. Betul. Padahal memang itu sebenarnya sudah dibicarakan baik-baik sebelumnya, dan sebenarnya tinggal penggunaan iMessage yang baik aja gitu. Iya, betul sekali. Jadi ini tuh bisa diaplikasikan buat Nana tadi ya. Iya, betul. Nana sama Genta coba boleh dikomunikasikan terlebih dahulu gitu ya. Nah, dan komunikasi ini Kak juga sebaiknya memilih timing yang tepat atau momen yang tepat gitu. Mungkin seringkali ketika kita sangat emosional gitu ya, putus ini kan bukan hal yang mudah gitu, berpisah nih bukan hal yang kita duga-duga gitu. Kita pasti akan terbawa emosi sedih, marah, kemudian kecewa mungkin pada orang tua kita yang nyuruh seperti itu. Kita coba take time dulu untuk diri kita gitu. Kita untuk bernafas, ambil nafas, kemudian setelah kita kalem, setelah kita tenang atau relax, kita coba untuk berpikir, oke, jadi mungkin mungkin memang berpisah, tetapi aku ingin berpisah dengan baik-baik saja. Nah, gimana nih caranya? Nah, kita kadangkala memang ketika kita dalam sangat emosional gitu, keputusan yang kita ambil tuh nggak efektif jadinya gitu. Karena kan keputusan itu diambil saat kita marah dan saat kita sedih gitu. Jadi keputusannya kadang memang ya akhirnya nggak efektif gitu. Nah, jadi coba dulu kita untuk ambil waktu sejenak. Mungkin juga kalau memang mau berpisah, kita bisa komunikasikan dengan pasangan, tolong beri saya waktu 1-2 hari untuk nggak chat atau nggak telepon gitu. Oh iya benar tuh, kayak bantu untuk proses transisi juga ya. Betul. Kita perlu mengambil jarak juga sebenarnya. Nah, setelah itu baru kita berpikir kembali, kemudian mungkin kita bisa juga arrange hal apa ya yang bisa saya sampaikan ke pasangan gitu. Jadi kita harus memilih momen dan waktu yang tepat. Dan kita juga melihat lawan bicara kita siap nggak. Maksudnya gini, kalau misalnya pasangan kita tahu nih dalam
lagi di bawah tekanan kerja, misalnya deadline lagi banyak numpuk, itu kan juga dia pasti akan stres atau bisa jadi burnout gitu. Dan dia belum dalam fase yang siap nih untuk dengerin kita, dengerin cerita kita. Dan bisa terbayang kalau misalnya kita ngomong, nih si pacar lagi stres banget kerja gitu ya, terus kita ngomong aku mau putus gitu. Oh iya. Gimana tuh? Stres banget pasti. Banget. Bisa-bisa depres malah, kasihan. Iya, bisa depres, bisa marah, bisa pasti belum di tahap dia menerima gitu. Belum apa-apa udah langsung emosi pasti Iya, gitu kalau kayak gitu. Betul banget. Terus ini nih, pengen balik lagi ke ceritanya Nana sama Genta tadi ya. Nana tuh bilang dia sayang banget, kayaknya cuma dia, si Genta ini yang bisa terima aku apa adanya. Jadi Nana tuh belum ikhlas. Gimana caranya biar Nana tuh bisa ikhlas menerima hal yang memang nggak bisa dia ubah lagi gitu. Betul. Kayak perlu kita ingat juga bahwa proses yang paling penting sebenarnya adalah bukan gimana cara kita mutusinnya gitu kan, tapi setelah kita mutusin tuh gimana ya cara kita menata hati kita, kemudian berdamai sama diri kita juga. Yang paling penting sebenarnya adalah proses setelah putusnya itu. Nah, yang namanya proses pasti bukan sesuatu yang instan gitu kan. Iya, betul. Bukan seperti kita buat pop mie 3 menit jadi. Iya. 3 menit kita putus, 3 menit kita bisa move on, punya pacar baru. Wah, sulit itu. Sulit gitu. Iya. Yang namanya proses itu sangat membutuhkan waktu dan usaha dari kita sendiri juga. Dari kita dan bantuan orang lain kalau memang diperlukan. Nah, dalam yang sering disampaikan atau yang sangat populer dalam psikologi adalah tahapan dari grieving atau berduka yang disampaikan oleh Elizabeth Kubler-Ross gitu. Tapi ya saya akan menyampaikan yang lebih detail lagi selain itu, karena mungkin kita sudah sering dengar juga gitu ya. Jadi maksudnya setelah kita kehilangan pasangan atau berpisah, itu kita pertama akan mengalami shock gitu. Shock dan denial. Jadi kita menyangkal dan kita bisa nggak terima sebenarnya, meskipun misalnya kita yang menginisiasi perpisahan ataupun kita yang diputusin gitu lah. Jadi kita akan menyangkal, nggak mungkin dia mutusin aku, paling dia cuman emosi, dia cuman bla bla bla. Besok juga bakal baik-baik aja. Besok juga bakal baik-baik aja gitu. Ketika kita menyangkal kenyataan bahwa kita sudah berpisah dan kita sudah nggak bersama dengan pasangan kita gitu. Kemudian setelah shock and denial itu ada pain and guilt. Jadi ada rasa sesak, kemudian rasa bersalah juga. Misalnya seringkali kita yang memutuskan, kita aku merasa bersalah banget sama dia, udah mutusin dia gitu. Tapi juga sakit ya. Tapi juga ada sakitnya juga, ada sesaknya juga. Kayak ketusuk gitu di dada rasanya. Iya, betul sekali. Ada rasanya nyekit-nyekit gitu kan. Setelah itu ada anger and bargaining. Jadi anger atau rasa marah ini sebenarnya adalah topeng untuk menutupi rasa kecewa, rasa sedih atau rasa pain yang tadi kita alami gitu. Dan bargaining ini adalah tawar-menawar. Maksudnya gini. Jadi di fase ini kita mulai menanyakan, seringnya tuh bunyinya what if atau if only. Jadi coba aja aku nggak mutusin dia, aku pasti udah ke sini, aku pasti udah bla 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 gitu. Atau misalnya kita yang diputusin, coba aja aku nggak jalan sama mantanku, pasti dia nggak mutusin aku gitu. Jadi di tahap bargaining ini kita juga kadang mulai membuat deal sama, kita katakan Tuhan atau yang di atas gitu. Aduh Tuhan, coba aku dikasih kesempatan sekali lagi, boleh nggak nih aku mau balikan dong sama dia gitu. Dia tuh kayaknya yang paling ngerti aku. Nah, jadi itu ada di tahap bargaining gitu. Nah setelah kita tawar-menawar, itu ada tahapan selanjutnya adalah depression gitu. Oke. Jadi ini adalah quiet stage of grieving. Jadi setelah kita tawar-menawar dan sepertinya kok Tuhan gak jawab ya doa-doa aku gitu, atau kok dia gak ngajak aku balikan. Nah kita mungkin akan mengisolasi diri dan berdiam diri. Jadi
Mungkin bagi teman-teman yang saya pernah nih baca kolom komentar di YouTube pokoknya. Jadi dia pacaran cukup lama, kemudian dia harus pisah, kemudian dia sempat stres dan sampai masuk rumah sakit gitu. Jadi karena entah itu sakitnya mengarah ke lambung atau bagaimana, tidak detail. Nah, mungkin pada tahap itu memang dia ada di tahap depression. Jadi kehilangan ini kan bukan sesuatu yang kita persiapkan dari awal ya. Jadi tidak siap dan kemudian dia harus mengisolasi diri dan tidak berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, di tahap depression ini mungkin saja kita juga akan mulai mengalami, ini saya boleh sambil lihat catatan ya, Kak? Boleh. Lihat contekan, kita berdua sama-sama lihat contekan. Oke, nah setelah depression ada namanya di upward turn. Jadi setelah depression kita ada di fase kita mulai lagi merefleksikan kembali nih. Sebenarnya hubungan kita ini seperti apa gitu. Apa ya yang membuat aku dan dia harus berpisah dan putus. Nah, di upward turn ini adalah proses kita kembali lagi mungkin dari nol dan kita merefleksikan dan mulai mencoba untuk menata kehidupan kita kembali gitu. Nah, setelah kita mulai ada di tahap titik balik, kita mulai mencoba merekonstruksi bagian-bagian yang hilang dari hidup kita dan kemudian kita mencoba untuk melanjutkan kehidupan kita. Maksudnya mungkin saja ketika kita ada di fase grieving ini, ada yang bilang kita kehilangan diri kita, gitu kan. Kita nggak tahu siapa diri kita, kenapa kita menjadi sangat sedih seperti ini, mengapa jadi sangat marah. Nah, di tahap kita merekonstruksi ini, kita akan mulai mencoba untuk menata nih kehidupan kita satu persatu, yuk mulai lagi yuk gitu. Nah, setelah kita merekonstruksi, kita akan ada pada tahap acceptance dan hope. Jadi setelah kita mencoba untuk menerima bahwa yang masa lalu memang tidak bisa diubah gitu, tapi apa ya pelajaran yang bisa diambil dari hubungan ini gitu. Misalnya ada seseorang yang berada di dalam hubungan yang abusive gitu. Nah, dari hubungan yang abusive ini apa ya yang bisa dipelajarin gitu. Oh iya, mungkin aku kalau jadi orang kayaknya harus berani deh buat bilang enggak terhadap sesuatu gitu. Aku harusnya kalau misalnya dipukul, aku harus bisa melawan, bukan berarti melawan mukul balik, tapi aku punya ancang-ancang atau pertahanan diri yang baik seperti apa. Nah, itu pelajaran-pelajaran apa yang bisa diambil, kemudian menerima bahwa memang ya hubungan ini memang udah berakhir gitu. Hubungan ini sudah berakhir dan aku punya harapan bahwa di masa depan aku akan mempunyai hubungan yang lebih baik lagi dengan versiku yang terbaik lagi. Gitu. Kita semua tuh harus mengalami semua tahap itu nggak sih? Pasti nggak? Atau bisa loncat tahapnya? Ya, pertanyaan yang baik sekali, Kak. Jadi sebenarnya tahap ini bukan tahap yang pasti, misalnya dari pertama tadi denial kemudian ke anger, enggak. Jadi bisa jadi kita langsung ada di tahap yang anger atau tahap yang langsung ke depress mungkin. Gitu ya. Bisa jadi itu memang tergantung banget dari bisa banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi, baik itu personality kita, kemudian support system kita seperti apa, seperti itu. Jadi memang dan tahapan ini nggak semua harus dilewati gitu. Oh gitu. Ya. Tapi secara garis besar mungkin seperti itu seperti ya. Itu perjalanannya gitu. Dan kalau kita balik, Kak, tadi kita kan bahas attachment nih. Nah, attachment ini juga bisa mempengaruhi si stase-stase atau tahap-tahap grieving ini. Oke. Jadi misalnya kita orang yang punya secure attachment, kalau misalnya kita putus, mungkin kita nggak akan ada di tahap yang depression gitu. Mungkin kita akan setelah kita bargaining, kita bisa langsung acceptance atau merekonstruksi dulu tujuan-tujuan awal kita seperti apa. Kalau misalnya yang anxious attachment, itu bisa beda lagi fase-fase yang dilewati. Oh gitu. Nah, ada nggak sih cara sehat untuk menanggulangi rasa sakit karena berpisah itu? Jadi kayak coping skills-nya itu gimana sih, coping mekanismenya? Oke. Nah, saya merasa bahwa memang rasa sakit ini diperlukan banget sebenarnya oleh kita manusia. Gitu ya? Iya.
Malah Jadi, diperlukan ya. Iya betul, karena ini memang salah satu cara kita untuk bertahan hidup juga sebenarnya. Survival kit kita juga adalah si emosi ini loh. Ini loh ada rasa sakit, oke, terus untuk cara ngatasinnya gimana? Jadi kita akan belajar, pastinya belajar hal yang baru setiap kita punya emosi tertentu gitu. Nah, coping yang pertama adalah kita sadari dulu sebenarnya emosi atau perasaan apa sih yang kita alami gitu. Kadangkala kan kita misalnya pas putus gitu ya, setelah putus, oh enggak kok, enggak sedih, aku orangnya kuat kok gitu. Aku pasti bisa melewati ini gitu. Itu kan kita sebenarnya mendinai ya, atau menyangkal gitu. Nah, yang pertama sebelum kita mau coba untuk saya istilahnya bangkit lah dari keterputusan itu, kita sadari dulu sebenarnya emosi apa sih yang aku rasain dari putus ini gitu. Kemudian setelah kita menyadari dan kita mengakuinya, tidak menyangkal atau menghakiminya. Nah, yang menghakimi juga serem nih Kak. Kadang kita menghakimi itu maksudnya ya aku deh yang salah. Maksudnya menghakimi diri sendiri. Ya. Jadi semakin terpuruk karena kita menjudge diri kita kemudian self pity-nya berlebihan. Jadi kita mengasihani diri kita sendiri dan kita tidak memberi ruang bagi diri kita untuk disayangi gitu, atau self compassion lah. Jadi sebenarnya itu dulu. Jadi setelah kita menyadari emosi kita, kemudian yang kedua, ini juga bukan sebuah tahapan ya, ini berdasarkan yang saya baca juga. Jadi setelah kita menyadari emosi itu adalah itu tadi mengarah ke tadi sih, bahwa jangan ini semua terjadi bukan serta-merta adalah salah kita gitu. Jadi jangan blaming diri kita sendiri bahwa iya kita adalah penyebab putusnya hubungan ini gitu. Kita perlu meng-acknowledge lagi gitu. Tadi kenapa sih kita putus gitu. Apa ya yang bisa aku lakukan setelah aku putus gitu. Dan balik lagi bahwa ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa marah, gitu. Nggak apa-apa kamu kecewa, nah, gitu. Setelah itu adalah kita mencoba untuk, nah kadang-kala nih kalau misalnya kita sudah putus, kan ada yang bilang setelah putus tuh, ini saya pernah sih mengalaminya juga gitu, kayak, sharing nih. Jadi pas putus itu nggak makan jadinya. Nggak punya nafsu makan lah, terus turun lah ya nafsu makannya, hilang malah. Jadi kayak mual juga, terus ngurung diri sempat, nangis gitu. Nah, jadi kayak penampilan tuh jadi out-outan, gitu. Sehingga kita seringkali itu saya merasa bahwa itu bentuk saya tidak menyayangi diri saya sendiri gitu jadinya. Nah, akhirnya yang bisa kita lakukan secara sederhana adalah melakukan self care gitu. Jadi memperhatikan diri kita sendiri, membangkitkan awareness terhadap diri kita. Jadi bisa dengan kita. Nah, sebenarnya kita balik lagi dulu coba sedikit. Setelah putus itu kan memang nggak momen kita langsung bisa bangkit gitu kan. Iya. Pasti ada terpuruknya dulu lah. Pasti ada terpuruknya tadi ke stase yang tadi gitu. Nah, setelah kita siap atau berada di tahap acceptance lah katakan, itu kita coba untuk melakukan self care. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya mungkin tertunda kita lakukan nih pas sama pasangan, atau kita pengen mencoba hal baru apa ya, melakukan hobi, ataupun juga bisa mencoba makanan yang sebelumnya kita nggak pernah makan, yang pengen banget kita makan gitu. Jadi memperhatikan atau menyayangi diri kita sendiri, gitu. Self love ya berarti. Self love, self care. Dan kalau memang dirasa penting, kita bisa mencari bantuan profesional kesehatan mental gitu. Oh iya, benar-benar. Bener banget kan. Jadi kalau misalnya momen putus ini benar-benar sangat mengganggu keseharian kita, ataupun kita udah mentok nih, udah ngelakuin banyak cara, tapi sedihnya, terus mungkin beberapa klien saya pernah sampai mengalami kecenderungan PTSD. Nah, itu iya, sampai kayak gitu ya. Sampai seperti itu, kita sangat perlu untuk mencari sangat tidak apa-apa gitu untuk mencari bantuan profesional kesehatan mental. Iya, disarankan banget ya. Disarankan itu banget. Bukan pertanda kalau kamu tuh lemah. Betul banget Kak. Iya, betul. Jadi itu tuh pertanda justru kalau kamu kuat dan ingin bangkit lagi gitu. Butuh betul. bantuan sedikit tapi kamu bisa bangkit lagi. Betul.
Iya. Dan mungkin ini ya bisa juga olahraga ya untuk Betul. mengeluarkan endorfin ya katanya ya. Iya betul. Olahraga, kemudian mengatur pola makan ya, sebenarnya itu makan yang sehat. Makan yang sehat itu sangat mempengaruhi hormon-hormon kita. Iya. Oke. Gitu. Terus pertanyaan terakhir nih sebelum kita masuk ke ada 2 kasus. Oke. 2 kasus dari teman-teman yang udah ngirim juga ke kita ya. Yang langsung kasus. Aku udah nanya pertanyaan terakhir. Sorry. Kasus dari teman-teman ya. Yang pertama, aku punya temen cowok Kak, satu. Dari dulu sampai sekarang kita punya perasaan lebih yang gak bisa diekspresiin. Selalu ada hal di masa lalu yang bikin kita gak berani untuk saling speak up. Sampai akhirnya dari SMP kita masih temenan dan hubungannya masih baik-baik aja, bahkan mau jadi partner usaha. Dari sini sebenarnya aku gak bisa jadiin dia teman yang berarti. Karena dia yang masih larut di masa lalunya, yang bikin aku inget sama masa-masa terburukku dulu. Tapi anehnya dia selalu nyari kesempatan untuk bisa berhubungan atau terkoneksi secara intens sama aku. Sebenarnya aku pingin kita jaga jarak untuk aku supaya gak tenggelam ke masa-masa burukku. Tapi karena dia yang terus-terusan baik sama aku kayak bingung sendiri harus gimana. Berarti ini boundaries kali ya masalahnya ya? Iya betul. Dan memang ya ini membingungkan juga ya kayak satu sisi yang ceweknya pengen stop, tapi sebenarnya ada perasaan juga. Tapi yang cowok nih bersikap baik terus. Jadinya kayak mungkin si ceweknya jadi sedikit ada ngerasa harapan, tapi di satu sisi yang lain, aduh jangan deh ini masa lalu yang buruk kalau berhubungan sama dia gitu. Itu baiknya gimana ya? Nah terima kasih buat yang sudah sharing. Jadi memang yang seperti tadi ya, kita coba untuk komunikasikan dulu gitu. Memang apalagi dia udah temenan ya dari SMP. Sampai sekarang gitu. Jadi pasti udah sebenarnya sudah banyak mengenal si cowok dan juga mungkin sering interaksi apalagi mau jadi partner usaha gitu. Nah mungkin teman kita nyebutnya apa ya? Teman baik. Oke, teman baik ya. Teman baik ini bisa mencoba untuk memang benar yang dia katakan mau mengambil jarak. Itu memang diperlukan kalau memang dirasa teman cowok ini sudah cukup mengganggu ataupun mencoba untuk meruntuhkan boundaries dari si cewek ini gitu ya. Jadi bisa dikomunikasikan yang tadi misalnya memakai iMessage, mengatakan bahwa aku merasa mungkin kita jangan dulu terlalu dekat, maksudnya kita coba hubungan yang profesional jika memang sebagai partner usaha gitu, dan sampaikan apa yang sebenarnya teman baik ini inginkan dari hubungan ini gitu. Kalau teman baik merasa bahwa hubungan ini ya udah cukup ya sebatas teman saja, katakan itu gitu. Memang ini menyakitkan kalau ternyata ya entah dari satu pihak ataupun kedua sisinya punya harapan nih sebenarnya akan hubungan ini lebih lanjut lagi, tapi ya situasi dan kondisi tidak memungkinkan dan mungkin teman baik ini masih punya isu kalau misalnya lebih nanti teringat masa lalu yang buruk itu ya Kak. Nah, yang perlu diselesaikan adalah mungkin tentang kenangan-kenangan buruk itu gitu. Jadi apa ya yang sebenarnya membuat kenangan ini terlalu buruk? Kalau misalnya sama si cowok ini gimana nih biar kenangan buruk ini bisa ke-solve bareng-bareng gitu. Sehingga ingatan-ingatan itu bisa diselesaikan terlebih dahulu sebelum akhirnya si teman baik ini bisa mengungkapkan apa yang ia inginkan di dalam hubungan pertemanan mereka ini. Iya. Gitu. Dan jadinya menyampaikannya juga bisa dengan emosi yang lebih stabil kali ya. Iya, betul sekali. Kalau kita udah resolve semuanya gitu. Betul. Dan mungkin ini berkaitan dengan kenapa ya kan tadi teman baik mengatakan karena si cowok ini baik banget gitu. Jadi dan dia selalu cari cara untuk berhubungan atau terkoneksi secara intens. Ya mungkin memang teman cowok ini mungkin memang seperti itu, maksudnya cara dia berkomunikasi agar tidak terlepas dari hubungan pertemanan ya dengan dirinya yang mencoba berkomunikasi. Nah kita lihat emang komunikasi yang intensnya itu seperti apa, gaya bicaranya seperti apa, bahasa yang digunakan seperti apa, gitu. Berarti kita kayak mungkin bisa ditulis kali ya, terus kita lihat lagi apakah ini benar-benar pertanda yang lain yang lebih atau memang dia karakternya seperti itu. Iya betul sekali. Gitu, iya.
Oke, kalau gitu nanti kayaknya perlu kita bales ya si Oke, teman betul. ini karena mungkin antara tapping sama dia menanyakan Iya. pertanyaan jedanya cukup Jedanya jauh. cukup lama ya, Kak, ya? Iya, cukup lama. Oke. Nah, pertanyaan kedua dan Iya. terakhir ini. Iya. Gimana caranya mengatasi diri setelah putus supaya nggak berharap kembali? Nah, itu unfinished business Unfinished sebenarnya. business sih, Kak. Nah, kenapa perlu dipertanyakan juga sebenarnya apa yang membuat kita punya pikiran untuk kembali lagi gitu. Berarti bisa jadi ada ekspektasi kita terhadap si pasangan yang sudah putus ini gitu. Mungkin kita berpikir kalau kan aku udah putus nih ya, mungkin dia akan berubah nih, habis itu dia ngajak balikan, atau kita masih terkenang dengan memori-memori bersama dia gitu. Jadi kayaknya belum siap nih kalau misalnya memang harus bener-bener putus gitu dengan dia gitu. Jadi muncul nih harapan untuk balik lagi dalam hubungan ini gitu. Nah, coba ditelusuri dulu teman baik, apa sih yang membuat, yang tadi pertama, apa yang membuat hubungan ini sebenarnya harus terpisah gitu. Kalau memang tidak bisa diselesaikan bersama, kenapa itu nggak bisa diselesaikan bersama gitu. Dan kenapa sih ada harapan untuk balik kembali kalau memang sudah menurut teman baik ini ya putus mungkin merupakan caranya untuk mengakhiri hubungan yang bagaimana seperti itu gitu. Jadi kita perlu juga nih Kak mengeset ekspektasi kita dalam suatu hubungan itu seperti apa, ekspektasi kita terhadap dia ini seperti apa, dan yang perlu kita camkan juga adalah sebenarnya kita nggak bisa mengontrol gitu kan perasaannya dia, kemudian pikiran ataupun reaksi dia nih terhadap momen putus ini seperti apa gitu. Betul. Jadi kita cuma bisa fokus sama apa yang bisa kita kontrol ya sebenarnya. Betul sekali. Fokus sama diri kita, self care, self love, apalagi ya, semua yang berhubungan dengan diri. Kita mengasuh diri kita kembali gitu. Betul. Supaya balik lagi hati kita tuh tertata gitu ya. Betul. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita punya harapan kembali itu sangat tidak salah gitu. Mungkin orang-orangnya kan balik lagi ya, misalnya kita mau mutusin orang tuh karena reaksi emosional kita gitu. Jadi kita misalnya lagi marah banget terus udah putus gitu. Jadi mau keputusan itu diambil ketika kita sangat emosional gitu. Jadi punya harapan kembali itu mungkin sangat wajar dan ya itu dialami oleh banyak orang juga gitu. Nah, kalaupun misalnya memang seperti itu, jadi balik lagi sih sebenarnya kita komunikasikan gitu. Apa ya yang bisa diperbaiki dari hubungan ini, dan kenapa aku tuh bisa marah sama kamu. Nah, itu yang perlu dicari sebenarnya. Gitu. Oke, luar biasa banget nih semua sharingnya nih. Tapi nggak nyangka ya kita ternyata udah ngobrol hampir 60 menit. Serius? Iya. Jadi sudah saatnya kita menutup dulu sesi dialog jiwa kali ini. Ya, terima kasih banyak nih Lucky udah menyempatkan hadir di sini pada siang hari ini. Nah, teman-teman baik semuanya, terima kasih banyak sudah pada menonton. Saksikan Dialog Jiwa setiap Jumat jam 6 sore ada di channel YouTube kita ya. YouTube Komunitas Teman Baik maupun Diskoria 88. Nah, biasanya itu kita tapping sebelumnya. Jadi sebelumnya itu pasti kita ngasih tema dulu dan teman-teman baik bisa melontarkan pertanyaan ke kita. Gitu. Nanti tema berikutnya akan disosialisasikan lagi, dipost lagi. Nanti teman-teman baik bisa bertanya. Yang penting nanti tonton tiap Jumat jam 6 sore. Begitu. Oke, teman baik, kita harus undur diri dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak teman baik.